Podcast SMA Islam Sultan Agung 1. Saatnya berbagi ilmu di bulan Ramadan yang penuh ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat hadir kembali untuk memeriahkan Ramadan 1442 Hijriah dalam acara Podcast Ramadan SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedikit ringan aja ya. Ringan tapi penting di masa pandemi ini. Apa itu? Yaitu olahraga di saat puasa. Nah, di studio podcast kita sudah kehadiran dua narasumber. Narasumber kita ini berkompeten dalam bidangnya. Yang satu ahli sepak bola, yang satu ahli bulu tangkis. Nah, kurang apa coba? Kurang banyak ya. Harusnya semua guru yang di SMA Islam Sultan Agung ini adalah guru-guru atlet semua loh. Ya, luar biasa. Sekolah kita, kelas olahraga kita luar biasa prestasi. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber yang pertama yaitu Bapak Erwin Darmawanto. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes sekali. Ini puasa apa enggak ya? Alhamdulillah. Puasa. Jangan sampai nggak puasa. Ngajarin yang baik bagi murid-murid. Oke? Dan yang kedua sudah hadir juga guru PJOK kita yaitu Bapak Tommy Ruli, pengantin baru nih ya. Baru dari Rembang, baru datang dari pagi ya. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam. Sehat Pak Tommy? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Pak Erwin. Puasa saat Ramadan. Tidak Ramadan saja. Puasa Ramadan. Subhanallah. Kalau Ramadan pasti puasa. Iya bener ya. Kalau nggak puasa berarti nggak Ramadan. Saya kok jadi ini ya, grogi di depan bapak-bapak yang Iya biasa bos. olahraga di saat puasa. Nah, kalau tidak puasa saja kita olahraga itu mager istilahnya. Kalau 1 tahun pandemi ini kemageran itu semakin jadi. Orang olahraga dari 100% jadi 50%. Terus nanti kalau pandemi ini berlanjut, nauzubillah min dzalik, semoga cepat selesai ya. Itu magernya tingkatannya makin tinggi. Nah, perbedaannya gimana sih Pak? Olahraga di saat tidak puasa dan olahraga di saat puasa. Monggo silakan. Ya. Kalau olahraga di saat puasa itu kan intensitasnya kita harus lebih rendah. Ya, nggak mungkin. Oke, sebentar. Intensitas itu seperti apa? Intensitas nih? itu harus dijelaskan. Aduh ini. Ya, ini guru bahasa Indonesia nanti yang jelasin intensitas. Biar jelas. Oke. Kalau yang biasanya kita satu jam, ya kita kalau di bulan puasa kita kurangi 30 menit, 50% lah dari biasanya kita. Yang biasanya mager, ya mau gimana kalau kita mau meningkatin imun kita mau sehat. Masa ya cuman duduk-duduk doang, rebahan. Ya olahraga dong. Masa cuman bubuk cantik, bubuk gemes. Kalau yang itu dari 1 jam ke 30 menit. Itu kalau yang sudah biasa. Itu kalau yang sudah biasa. Iya. Bagaimana bagi yang pemula atau sangat pemula yang ingin memulai, niatnya udah ada nih. Niatnya udah ada pengen olahraga tapi belum ada actionnya. Itu kan dimulai dari nggak mungkin langsung 30 menit langsung pingsan dong. Ya. Itu seperti apa? Di step by step dulu. Yang biasanya dulu pernah olahraga dia. Contohnya dia dulu pernah olahraga lari lah. Dia kuat 5 putaran 1 kali jalan. Ya kasih dulu 2 putaran. Besok lagi naik 3 putaran. Step by step. Jangan kita di bulan puasa, apalagi di bulan puasa ya. Kemarin kita udah nyoba 30 menit. Besoknya lagi lari sejam. Ya, nyampe rumah pingsan loh. Enggak mungkin. Alasannya tidak puasa karena olahraga. Iya, bener. Nah, itu kan. Ya, makanya step by step jangan langsung kita ambil banyak. Pelan-pelan dulu lah. Enggak mungkin langsung 100%. Ini menurut pakar sepak bola kita. Bagaimana dari sudut pandang bulu tangkis? Bulu tangkis jalan terus Pak Tommy? Alhamdulillah. Jalan terus. Ya. Latihan? Latihan juga jalan terus. Sebenarnya kalau berolahraga di saat puasa ya. Berolahraga saat puasa itu sebenarnya juga penting juga sebenarnya untuk kita semuanya ya.
apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya kalau dulunya di masa pandemi jadi mager, mungkin karena kita sedang puasa ini, waktu awal pandemi dulu kan banyak tuh orang-orang yang biasanya kalau pagi nggak pernah apa namanya itu di jogging atau di luar sepedaan. sepedaan. Lagi booming kemarin Terus sepedaan. apa namanya kalau bahasa Jawanya itu dede itu apa? Oh, Dede, Ah, berjemur ya. berjemur, ya kan? Lah itu mungkin karena ini di bulan puasa, jadi waktunya itu mungkin malah lebih Lebih longgar. longgar. Misalkan setelah kita sholat subuh ya, kalau dulu waktu belum puasa pasti pada males, ya kan? Bangun cuma buat jalan-jalan males. Nah setelah ini puasa, karena saat puasa begitu habis sahur sholat subuh digunakan untuk jalan-jalan. Yang saya lihat seperti itu di tempat saya tuh malah banyak itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu kan ya, mereka bisa menyempatkan olahraga setelah sholat subuh itu malah jalan-jalan muter-muter seperti itu. Nanti kalau sore juga di dekat tempat saya itu di lapangan tuh banyak juga itu pada lari-lari kecil ya, istilahnya hanya untuk menjaga apa ya, Jaga imun, jaga jaga kesehatan saja. Yang penting dia berkeringat. Nah intinya kalau kita olahraga kita untuk puasa ya intinya seperti itu saja. Yang penting kita tetap berkeringat saja. Ya, masalahnya yang seperti dibilang tadi ya, kalau jogging pada setelah subuh itu rata-rata banyak orang tua, Pak. Iya. Nah, betul. untuk memotivasi anak muda gitu loh, Pak, yang betul. susah gitu. Apalagi kalau ke pembelajaran biasa kan kita 1 minggu 1 kali olahraga, oke lah ya, minimal ada 1 kali. Nah, kalau daring itu kan kita nggak tahu nggak mereka tahu olahraga atau apa tidak. enggak. Nah, untuk memotivasi yang muda-muda ini, anak-anak kita nih, anak-anak yang SMA 15 sampai 17 tahun, gimana sih caranya? Biasanya sih kalau saya lihat ya, kalau yang muda-muda itu malah cenderungnya pada sore hari. Nah, mereka mencari tempat yang kira-kira itu di tempat itu bisa sambil mereka kayak eksis gitu. Instagramable. Hari Saya Instagramable lihat seperti itu. ya. Misalkan di kota Semarang ini kan ada di mana, di TLJ itu. Karena kan bagus tuh. Nah kebanyakan tuh yang ya anak-anak muda itu. Padahal intinya sih mereka cuma pengen foto-foto atau apalah. Tapi sebelumnya mereka juga melakukan istilah cuma jalan muter-muter saja. Terus jogging-jogging kecil, paling jogging sekali lah. Olahraganya 10%, eksisnya 10%. Apa ya? Yang penting kan Nggak masalah, olahraga. itu masalah, itu nggak masalah. Olahraga kan juga Iya. mencakupi olahraga rohani juga Rohani. ya. Senang gitu kan. Senang. Nah, yang penting Kan berawal dari seneng, nanti bisa tuh. Oke, jatuh cinta Ya, ya. benar. Itu. Kalau banyak tempat-tempat yang istilahnya bisa untuk apa namanya tadi, bisa eksis untuk Instagram. mengambil gambar. Nah, itu pasti banyak dikunjungi sama anak-anak muda itu. Yang penting kan pertama sekarang konten. Konten yang positif. Konten yang positif. Positif dan mereka pun juga dapatlah olahraganya walaupun cuman sedikit, karena di masa puasa seperti ini kan yang penting tetap bisa menjaga kebugaran. Iya masing-masing. betul, itu intinya. Apalagi masa pandemi olahraga itu menjadi satu hal yang wajib ya Wajib istilahnya, banget, wajib betul. kedua setelah ibadah Ibadah, ya. ya. Oke siap. Nah pertanyaan kedua nih untuk jenis olahraganya. Nah kalau jenis olahraga kan bagi pemula atau bagi yang sudah terbiasa akan berbeda. Jenis olahraga itu ada olahraga permainan kayak sepak bola, bulu tangkis, atau permainan, atau olahraga misalnya yang low impact atau high impact gitu ya. Low impact itu artinya banyak tekanan atau apa, nanti dijelaskan ya. Low impact itu enggak dong. Low kan low aja. Kalau high impact kan lebih tinggi intensitasnya. Ya. Harus banyak belajar. Nah itu gimana jenis olahraga yang tepat untuk anak-anak muda, untuk dewasa dan untuk lansia menurut Pak Edwin? Oke, kalau untuk anak muda sih karena mungkin faktor usianya masih mendukung ya daripada yang lansia. Kalau pas puasa bisa sih mereka jogging, sepedaan, jalan ya. Kalau dipilih waktunya ya dipilih antara pagi setelah sahur 30 menit lah setelah sahur. Kan kita perintahnya juga kan nggak boleh tidur kalau setelah sahur, harus melakukan aktivitas ya. Itu 30 menit setelah sahur. Kalau enggak ya habis buka boleh itu 1 jam, itu pakainya yang Sholat Pak Erdi ya terbentur dengan kadang habis terawih boleh lah. Oke, Ya habis habis terawih 1 jam yang intensitasnya tinggi, high impact ya.
Kalau yang belum pernah atau yang masihnya cuman pengen aja lah. Nyoba dari awal. Pemula kita bisa mulai dari sebelum buka puasa 30 menit sebelum buka puasa, 1 jam sebelum buka puasa. Yang penting di jogging, mau jalan-jalan, mau sepedaan, karena kan kemarin booming sepedaan juga kan. Nah, mungkin sepedanya masih ada, dipakai lagi buat itu kalau yang olahraga outdoor. Kalau yang hanya pengen di rumah tapi tetap bisa olahraga, jenisnya apa ya? Bisa lah, di rumah banyak. Kalau di rumah nanti bisa latihan kardio, workout kardio. Banyak sekarang di YouTube. Dijelaskan apa? Bagi yang belum tahu olahraga kan kardio itu olahraga. Senam aerobik ya. Kalau kardio itu kan pakainya langsung yang impactnya lebih kenceng. Sekarang di YouTube banyak banget kan, ya. Apalagi idolanya Bu Lilis tuh. Caca Siska. Meetingnya susah Pak, ternyata gerakannya loh. Iya itu kalau yang sudah expert ya, itu kan kalau yang sudah expert. Kalau yang masih belum ya, yang ringan-ringan dulu lah ya. Naik turun tangga, itu udah bisa. Kalau di rumahnya nggak ada tangga, tapi jangan pinjam tetangganya temen, foto tangganya. Mereka sambil main lompat tali. Ya lompat tali bisa, itu bisa. Itu bisa. Terus yang untuk menambahkan yang di luar itu tadi ya. Sebenarnya kalau yang anak-anak muda itu kita mendorongnya atau mengajaknya untuk berolahraga di saat puasa seperti ini harus dengan istilahnya kayak dengan ada kegiatan misalnya. Nah, misalkan begini, sebelum kita berbuka puasa, yuk kita sepedaan yuk. Ngabuburit. Sambil kita bagi-bagi takjil misalkan. Kan udah termasuk kita berbagi, tapi kita juga mendapatkan dari sisi olahraganya juga dapat gitu kan. Nah, kita muter-muter lah di dekat-dekat rumah atau di mana kita sepedaan sambil bagi takjil itu bisa. Cuman kalau untuk yang mereka yang istilahnya kayak atlet, kalau atlet itu kan kalau dalam 1 bulan dia tidak latihan sama sekali, itu kondisi fisik pasti akan hilang. Drop pasti, karena kan tidak boleh 2 kali 24 jam ya. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Apalagi sering tidur malam juga. Karena batasnya kalau untuk atlet jam 11 itu udah harus lebih dari 2 kali 24 jam tidak melakukan olahraga. Oh, gitu ya. Itu harus tetap dijaga. Nah, biasanya kalau pengalaman saya dulu, karena puasa seperti itu kita harus tetap berlatih. Sebelum buka puasa kita mungkin hanya latihan ringan, istilahnya kayak latihan teknik, hanya bermain game saja gitu. Nanti setelah buka, setelah sholat raweh, baru kita latihan malam. Gantinya seperti itu, latihan malam itu baru latihan yang istilahnya high intensnya lebih tinggi, sesuai dengan program yang sudah diberikan sama pelatih. Jadi tetap bisa berjalan semuanya. Walaupun puasa, untuk mereka yang atlet lah ya, ini tetap harus menjaga. Atlet apapun ya. Kalau atlet catur gimana Pak? Atlet catur, waduh. Itu kan olahraga juga. Atlet catur kalau buka puasa harus banyakin kopinya. Biar kita terus. Kalau enggak malah susah. Ini pertanyaan menarik nih. Saya tuh berpikir catur masuk cabang olahraga. Sebetulnya kalau kita bicara tentang olahraga, kita kan kaitannya dengan fisik ya, workout ya, kebugaran, jasmani, fisik gitu. Kalau catur itu kan tentang olahraga otak ya. Itu sinerginya gimana? Apakah nanti olahraga otak itu bikin sehat? Itu seperti apa? Saya masih bingung, jujur. Gimana Pak? Kalau catur itu kan memang yang sangat dibutuhkan adalah dari otak ya. Tetapi selain itu, karena olahraga catur itu harus punya tingkat konsentrasi yang tinggi, fokusnya yang tinggi. Karena kalau dia tidak punya konsentrasi yang tinggi, hilang konsentrasi sedikit saja ya, dia akan pasti langkahnya akan menjadi berubah. Dalam artian langkah itu memainkan caturnya itu. Dan padahal untuk bisa punya konsen yang tinggi kan harus punya kebugaran yang bagus juga. Nah, dari situ berarti atlet catur itu juga melakukan aktivitas fisik latihan pasti. Tapi fisiknya tidak yang seperti kalau atlet-atlet yang kayak permainan sepak bola, bukan enggak. Dia cuma istilahnya menjaga kebugaran dia supaya tetap dia terlihat bugar lah. Jogging. Nah, itu kan tetap bisa menjaga untuk fokusnya itu. Konsentrasinya itu harus sangat-sangat di persiapan POPROV mereka kan tetap ada tes fisik pasti juga. Ada. Iya, tes fisik juga. Gak mungkin mereka nggak ada tes fisik walaupun mungkin cuma duduk main, tapi kan Pak Erwin paham sekali. Iya, jelas dong.
Nanti aku kenalin pemain catur. Kayaknya aku nih Sule juga atlet kan. Iya. Targetnya biasanya yang beda. Kayak kemarin saya lihat itu waktu apa namanya? Tes fisik kesehatan fisik pemain untuk atlet Porprov Kota Semarang. Kebetulan waktu saya mengantar anak-anak yang bulu tangkis itu dibarengkan dengan atlet catur. Saya tanya sama siap. apa namanya itu? Mainnya catur. Enggak apa? Yang Yang testernya. Itu, Mas ini atlet apa? Catur. Sudah sepuh-sepuh sih. Aha. Ibu-ibu gitu kan. Coba bawa, atlet catur. Nah terus mereka gimana? Ya kalau mereka sih yang penting dia tetap mau melakukan, tapi targetnya tidak sesuai atlet yang tidak lain. tidak sesuai dengan passing grade yang diberikan setiap atlet yang lainnya. Jadi dia tetap berikan semampunya dia seperti apa. Nah itu kan tetap kita kan berarti harus mengadakan latihan fisiknya juga harus ada. Jadi tidak hanya cuma duduk. Main enggak. Oke. Duduk juga perlu konsentrasi yang kenceng kan. Kalau fisiknya nggak bagus duduk aja capek. Pengennya udah berdiri nih. Udah pengen berdiri nih. Luar biasa. Kita kebiasaan olahraga suruh duduk kayak gini aja. Nggak betah ini. Pantas Anda tidak jadi pegawai kantoran. Saya nggak pantas jadi pegawai kantoran. Tapi banyak atlet jadi pegawai kantoran. Ya kan? Tapi kan fisiknya mereka udah oke. Ya, oke, siap. Pokok ke catur juga ini kita luar biasa. Gara-gara di pas nih. Gara-gara kebanyakan nonton podcast sih ya. Terus pertanyaan yang ketiga, tadi jenis olahraganya sudah, terus olahraga bagi pemula sudah. Sekarang waktunya nih. Sebetulnya waktu yang tepat kalau kita olahraga di masa-masa yang awal tidak masa puasa kan bisa pagi, siang, sore gitu ya, malam. Nah, untuk puasa, khusus untuk puasa, itu waktu yang tepat itu jam berapa? Atau mungkin setelah buka atau bagaimana sih? Kalau waktu yang tepat bisa dibilang sebelum buka puasa lah. Ya, sebelum buka puasa itu kalau yang nggak atlet ya itu bisa sebelum buka puasa 1 jam. Ya 1 jam sebelum buka puasa. Jam 4 kita mulai, 4:30 kita mulai. Kan kita buka jam hampir mau 5:30 ya. Jam 5:30 lebih kan. Ya 1 jam lah lumayan. Sepedaan, jogging sambil nunggu buka. Anggap aja mengabuburit kan. Gitu. Kalau yang atlet tadi sudah dibilang Pak Tommy kan nanti sebelum buka hanya latihan ringan. Setelah buka puasa baru yang pakai high intense. Yang dengan itu pasti programnya yang jalan. Karena kalau tidak ya pasti akan targetnya akan turun. Apalagi atlet yang sudah PON atau Porprov itu pasti punya mereka target. Terus kalau atlet biasanya kan variasi latihannya bosen sama itu aja sih ya. Ya bisa diselingi variasi latihan yang lain. Kalau mungkin pelatih, kalau mereka yang punya pelatih kayak Pak Tommy ini pelatih bulu tangkis pasti ada program. Nggak mungkin sampai atletnya bosen. Tiap hari cuma latihan nyemes terus dia berangkat. Gak ada target. Jadi nggak berangkat. Udah tahu dulu latihannya. Hari ini nyemes. Ngapain nyemes terus? Ganti dong. Apalagi di saat puasa begini kalau anak-anak itu kan walaupun yang sore hari itu ya latihan ringan, walaupun latihan ringan pun kalau kita sebagai pelatih pintar ya bisa bikin program latihan yang menarik untuk mereka. Mereka nggak akan terasa itu puasa. Pasti dengan seneng lah melampanya, seneng tahu-tahu udah buka puasa. Seperti itu. Ya kalau pelatih emang agak itu ya harus pandai-pandai dia. Iya betul. Kalau nggak gitu nggak dibayar jadi pelatih. Betul. Makanya. Muridnya kampus. Saya juga ngerasain itu 3 hari ini kan saya olahraga menjelang buka jam 4. Biasanya 30 menit lah ya, 30 menit kardio, 15 menit yoga misalnya ya. Tapi 15 menit itu udah berkeringatnya udah luar biasa. Saya mendekati buka, selesai buka puasa. Kan? Oke, betul. Kalau sebelum buka puasa latihan jam 3, waduh. Takutnya nggak jadi puasa tetap puasa apa? Ya puasa nyampe rumah buka. Iya, jangan dong. Olahraga tidak menjadikan yang penting niatnya tapi jangan niatnya puasa. Astagfirullah, jangan ditiru ya. Nah yang terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk kedua Pak Tommy dan Pak Erwin.
berikan dong tips-tips sehat mungkin dari segi, kalau tadi kita udah bicara tentang jenis olahraga, waktunya ya. Tips-tips untuk sehat saat puasa selain berolahraga. Oke, silakan. Kalau dari saya sih paling nutrisinya ya. Karena kalau nutrisi gini, kita di puasa biasanya kita khilaf. Khilafnya apa aja dimakan? Ya apa aja dimakan? Balas dendam. Wah, nanti buka puasa ini makan es kolak, makan apa. Itu nanti efeknya ya nggak bagus di tubuh. Sebenarnya kan kalau kita puasa itu kan setelah sahur kan. Aktivitas kita itu kan setelah sahur sampai menjelang buka puasa. Kalau buka puasa sampai malam, bentar lagi kan malam tidur. Iya. Ya kan kita butuh nutrisinya di kegiatan kita di pagi. Berarti sahur nutrisinya memang harus benar-benar cukup ya. Berarti Minumnya nutrisi juga yang lengkap itu sebetulnya penting sahur. Ya sahur. Okay. Kalau kita buka puasa ya sunahnya kan memang cukup yang sederhana aja, nggak yang itu kan. Nasi padang. Nasi padang, bukan sate padang. Ya ini sederhana aja lah. Kalau yang sahur nutrisi usahakan yang benar-benar tercukupi. Yang penting satu, kita mindsetnya kadang, besok pagi kita aktivitas butuh energi yang banyak. Minum biar nggak haus. Padahal salah. Kalau kita banyakkan minum malah kembung apa dulu bacanya itu cepat mengeluarkan urinnya juga. Apalagi sering minum yang kafein pas pas sahur. Kan kalau kafein teh, kopi. Kalau kopi mungkin masih mending lah. Kalau teh kadang orang yang enggak itu kan cepat banget itu. Nanti cepat haus, apalagi ditambah kalau pagi pipisnya mungkin lebih kenceng juga kalau sahur kan. Makanya kalau pas sahur usahakan yang berion. Ini bukan promosi salah satu minuman lah ya. Ini bukan salah satu promosi minuman ya. Yang pokoknya yang biru-biru itu yang iklannya I want you. Itu juga iklan Pak Erwin. Ya kan nggak tahu mereka. Oke. Itu. Kalau Pak Temi gimana Pak? Ya hampir sama sih. Memang benar saat kita sahur sebenarnya kita yang harus benar-benar menyediakan apa yang akan kita makan itu benar-benar yang harus bernutrisi. Cukup sehat 5 sempurna. Cukup untuk 12 jam berpuasa kan kurang lebih 12 jam. Memang ya. Kalau pas mendekati buka puasa ya, begitu buka, langsung menunya lengkap tuh. Kadang kita beda ya, terbanding balik. Kalau buka lengkap, kalau sahur seadanya. Mie sama telur. Padahal setelah buka itu, habis buka itu lengkap. Habis itu kan nggak pakai apa-apa buat tidur. Akhirnya menumpuk lemaknya. Beda dengan kalau anak-anak yang seperti tadi itu harus latihan malam, jadi bukanya cuma harus juga. Karena dia latihan malam. Harus dibakar lagi kan. Nah itu tidak masalah. Cuman kalau setelah buka mereka nggak ada kegiatan apa-apa, itu sederhana saja lah sebenarnya. Bener Mas, kalau yang bilangnya aku puasa tapi berat badanku nggak turun. Habis makan tidur lagi. Padahal ada yang niat gini. Puasa, mumpung puasa sebulan bisa nurunin berat badan. Nggak turun, malah tambah. Jadinya kan salahnya di situ. Lebaran makanan banyak lagi berlemak. Nah, lebaran juga kan banyak makanan kayak opor. Jadi kurangin lah, maksudnya boleh kita makan seperti itu, tapi diimbangi. Dan olahraga tadi ya. Ya. Siap. Kadang ya itu kebalik seperti itu. Iya, kebaliknya seperti itu. Pengen diet karena puasa, tapi sahurnya dengan bukanya banyak bukanya. Sahurnya apa adanya ya tadi bisa sama telur. Ya kalau dibalik nih misalnya nih sahurnya lengkap. Alasannya aku nanti pagi buat olahraga. Akhirnya nggak kuat terus batal. Nah itu kan yang beda lagi. Itu beda itu. Kalau pagi buat olahraga. Nanti diantar ke warung depan itu aja. Ini ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita pagi ini Pak Erwin dan Pak Tommy. Semoga apa yang kita perbincangkan atau informasi yang kita sajikan itu bisa bermanfaat bagi pemirsa semua ya, khususnya bagi masyarakat SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih Pak Tommy. Sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan ya, 5M-nya ya, pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan,
Mencuci tangan. membatasi mobilitas sama meningkatkan imun. Satu lagi apa? Ya itulah pokoknya. 5M-nya lupa. Oke, saya pembawa acara Lilis Ramawati undur diri. Selamat berjumpa kembali di podcast ya selanjutnya dengan tema-tema yang pastinya menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.